Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Hairani, perwakilan dari kelompok 6. Ada teman saya, Rajib Akbar, Wendy Suwito Saragi, Serina Natasha Pangaribuan, Agusman Halawa, dan Muhammad Rizky. Kali ini izinkan saya mempresentasikan bahan dari kami kelompok 6, yaitu analisa penerapan manajemen operasional pada PT Pasifik Pamindo Industri. Untuk pembahasan pertama, yakni profil dari PT Pasifik Palmindo Industri. PT Pasifik Palmindo Industri ini bergerak di bidang industri pengolahan crude palm oil atau biasa kita sebut dengan CPO yang memproduksi produk yang higienis dan halal yang dikonsumsi oleh manusia. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Medan 2, tepatnya di Jalan Pulau Bawean, Kim 2 Mabar, Kabupaten Deli Serdang. PT Pasifik Palmindo ini sendiri telah beroperasi sejak Agustus tahun 1999. PT Pasifik Palmindo Industri ini memiliki luas kurang lebih 5 hektar yang dimanfaatkan untuk mengelola minyak kelapa sawit dengan proses refinery dan fraksinasi maksud saya, serta bangunan pendukung lainnya. PT Pasifik Palmindo Industri sendiri merupakan salah satu pabrik minyak goreng terbesar di Sumatera Utara yang mana bahan bakunya adalah crude palm oil atau CPO. Perusahaan ini adalah salah satu dari Hayal Sip Anam Group atau Yaman Company, dan untuk perusahaan di Malaysia dan Indonesia, Medan dan Jakarta berada di bawah naungan Pacific Interlink. PT Pasifik Palmindo Industri ini perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak pangan. Lokasi dan tata letak pabrik PT Pasifik Palmindo Industri terletak di Jalan Pulau Bawean yang seperti saya sebutkan tadi. Di daerah Belawan, Medan terdapat tangki-tangki yang digunakan oleh PT Pasifik Palmindo Industri yang digunakan sebagai tempat penimbunan minyak kelapa sawit dan turunannya. PT Pasifik Palmindo memiliki lokasi yang cukup strategis dikarenakan bagian selatan berbatasan dengan Gudang Karimun, bagian timur berbatasan dengan Pamin, Pasifik Medan Industri, dan sebelah barat berbatasan dengan PT Oleochem and Soap Industry. Pamin dan Oleochem and Industry merupakan perusahaan yang didirikan atas kerjasama Commodities House Investment dari Inggris dengan Mr. Fuad Hayal Sip Anam dari Hayal Sip Anam Group atau Yaman Company. Dan produk yang dihasilkan dari PT Pasifik Palmindo Industri ini sendiri seperti RBD Oil akan didistribusikan ke Pamin untuk dikemas menjadi minyak makan. Sedangkan RBD Esterin yang dihasilkan akan didistribusikan ke PT Oleochem and Soap Industry untuk diolah menjadi sabun. Lokasi perusahaan yang saling berdekatan satu sama lain ini menguntungkan bagi PT Pasifik Palmindo sendiri karena tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dalam pendistribusian dan pengkontrolan kualitas lebih mudah dilakukan. PVAD yang dihasilkan dari proses refinery akan didistribusikan ke PT Musimas atau diekspor. Nah, jadi secara garis besar, keseluruhan lahan dari PT Pasifik Palmindo ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu area proses dan area non-proses. Area proses sendiri mencakup sistem utilitas, refinery plant, refinery 1 dan refinery 2, fraksinasi plant, fraksinasi 1 dan fraksinasi 2, oil sump, dan storage tank. Area non-proses mencakup main office, laboratorium quality control, workshop, musola, gedung engineering, HRD, dan maintenance, storage, parking area, logistik store, production store, area timbangan, dan pusatpam. Untuk analisis strategi pemasaran PT Palmindo sendiri, secara garis besar produk yang dihasilkan dari PT Pasifik Palmindo Industri ini seperti RBD Olein,
akan didistribusikan ke PAMIN. Nah, untuk dikemas menjadi minyak makan. Sedangkan RBD esterin stearin yang dihasilkan akan didistribusikan ke PT Oleochem and Soap Industry untuk diolah menjadi sabun. Perusahaan ini memiliki dua proses utama dalam mengelola CPU berupa refinery dan fraksinasi. Pada proses refinery minyak kelapa sawit atau CPO akan diolah hingga akhirnya dihasilkan RBDPO dan PVAD sebagai hasil sampling dari RBDPO. Kemudian dilanjutkan ke dalam proses fraksinasi yang akhirnya akan dihasilkan RBD olein dan RBD stearin sebagai produk akhir dari PT Pacific Palmindo Industri itu sendiri. Untuk analisis produk, ruang lingkup bidang usaha PT Pacific Palmindo Industri bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Lagi-lagi saya jelaskan. Nah, bisa menjadi minyak ataupun margarin. Bahan baku utama yang digunakan adalah crude palm oil atau CPU yang merupakan bahan setengah jadi yang diperoleh dari pabrik pengelolaan kelapa sawit atau biasa kita sebut dengan PKS, milik negara maupun swasta. Sebelum digunakan sebagai bahan makanan, crude palm oil atau CPO harus dimurnikan atau dirafinasi maksud saya, dari kotoran-kotoran berupa logam, mineral maupun gam-gam dan asam lemak bebas yang masih tinggi yang dapat menimbulkan efek yang tidak baik bila langsung dipakai sebagai bahan makanan manusia. Setelah dimurnikan, kemudian dipisahkan berdasarkan fraksi-fraksinya, olein dan stearin. Kualitas bahan baku akan sangat mempengaruhi kualitas produk yang akan dihasilkan pada produk akhir. Bahan tambahan pendukung yang digunakan untuk proses produksi sangat penting, karena ini dapat mempengaruhi mutu minyak yang dihasilkan. Perusahaan ini memiliki dua proses utama dalam mengelola CPU berupa refinery dan fraksinasi. Dalam kegiatan produksi, kualitas produksi menjadi prioritas utama untuk menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, bahan baku yang dipilih adalah bahan baku yang berstandar internasional. Nah, berikut ada gambar dari pohon kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Nah, bisa dijadikan contohnya minyak goreng, margarin, sabun, bahan pelumas, bahan bakar maksud saya, dan alternatif. Nah, bahan baku utama sendiri adalah crude palm oil. Di sini sudah ada gambarannya. Jadi, melalui proses pemurnian atau refining dari kotoran-kotoran berupa logam, mineral maupun gam-gam dan asam lemak bebas yang masih tinggi yang tadi sempat saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk poin kedua juga setelah dimurnikan, kemudian dipisahkan berdasarkan fraksi-fraksinya, olein dan stearin. Nah, bahan pendukung dari bahan baku utama yakni asam fosfat sebagai pemisah atau pengikat lendir gam yang terdapat pada crude palm oil. Bleaching earth sebagai bahan pemucat minyak sawit dari warna merah jingga menjadi warna kuning. Nah, untuk slide selanjutnya, produk akhir RBD palm oil terdapat 5 spesifikasi produknya. Nah, nomor 2, RBD palm stearin hanya satu spesifikasi produknya maksud saya. Kita bisa lihat di slide. Dan selanjutnya dari kelompok kami memberikan kesimpulan dan saran untuk PT Pacific Palmindo. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat kesimpulan dan saran yang hendaknya diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran. Poin pertama yakni pihak manajemen PT Pacific Palmindo Industri hendaknya lebih fokus kepada pelaksanaan hasil penelitian ini, yaitu rumusan strategi-strategi pemasaran yang ada, khususnya dimulai dari strategi yang menjadi prioritas seperti mengembangkan ICT dan program pengembangan riset dalam menunjang pengembangan pasar CPO serta melakukan perluasan dan penetrasi
penetrasi pasar. Untuk poin kedua, yakni memperkuat pola kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta dalam menjalankan strategi pemasaran yang ada khususnya dalam mengembangkan pasar dan mengembangkan produk. Nah, untuk poin yang terakhir, penelitian ini hanya sebatas dalam ruang lingkup yang terdapat pada pembahasan yang tertera di atas saja, sehingga perlu adanya evaluasi dalam implementasi. Penelitian selanjutnya diharapkan terfokus pada aspek implementasi dan evaluasi strategi pemasaran pada PT Pasifik Palmindo Industri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.